Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, kembali lagi belajar asyik dari rumah bersama Bu Dewi. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Kali ini Bu Dewi akan menyampaikan materi simetri. Kita akan belajar yang pertama, simetri lipat. Yang kedua, pencerminan. Dan yang ketiga, simetri putar. Materi yang pertama, simetri lipat. Coba anak-anak bayangkan gambar-gambar di bawah ini bisa dilipat. Bagaimana ya bentuknya? Andaikan gambar A, B, dan C dilipat menurut garis putus-putus. Yang ini anak-anak garisnya. Maka akan didapatkan hasil lipatan yang tepat saling menutupi. Bangun A, B, dan C disebut bangun yang memiliki simetri lipat atau disebut juga bangun yang simetris. Garis putus-putus yang membagi gambar tersebut disebut sumbu simetri. Sebaliknya, andaikan gambar D, E, dan F dilipat menurut garis putus-putus, tidak akan didapatkan hasil lipatan yang tepat saling menutupi. Bangun D, E, dan F disebut bangun yang tidak memiliki simetri lipat atau bangun yang tidak simetris. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuka buku paket mengenal matematika halaman 91. Berilah tanda centang untuk bangun-bangun yang memiliki simetri lipat. Berilah tanda silang untuk bangun-bangun yang tidak memiliki simetri lipat. Dikerjakan sekarang ya. Sudah anak-anak? Coba kita lihat, manakah yang diberi tanda centang dan manakah yang diberi tanda silang. Siapa yang benar semua? Wah, hebat anak-anak semua. Bagi yang belum benar, silahkan dibenarkan dulu ya. Sekarang kita akan belajar mencari banyaknya simetri lipat. Cara yang pertama, melipat menurut garis tegak. Di sini ada sebuah bangun belah ketupat. Bangun belah ketupat ini akan kita lipat menurut garis tegak. Maka akan dihasilkan lipatan yang saling berimpitan. Kemudian cara yang kedua, melipat menurut garis datar. Bangun belah ketupat akan
dilipat menurut garis datar. Maka akan dihasilkan lipatan yang saling berimpitan. Kesimpulannya adalah bangun belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Bangun belah ketupat memiliki dua sumbu simetri, yaitu garis tegak dan garis datar. Materi yang kedua, pencerminan. Pernahkah kamu bercermin? Pasti pernah ya, anak-anak. Apa yang kamu lihat ketika bercermin? Pasti bayangan kalian kan? Berikut ini adalah gambar-gambar pencerminan. Tuh, ada kucing yang sedang bercermin. Hasilnya adalah bayangan kucing itu sendiri. Sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, jarak benda asli terhadap cermin sama dengan jarak antara hasil pencerminan dengan cermin. Yang kedua, bentuk benda asli dan hasil pencerminannya selalu sama. Hanya berlawanan saja. Yang ketiga, ukuran benda asli dan hasil pencerminannya selalu sama. Nah, ini coba kita perhatikan ya. Yang pertama, ada dua buah garis yang berimpitan, dicerminkan. Maka hasilnya akan seperti ini anak-anak. Jaraknya sama, panjangnya sama, dan bentuknya pun juga sama. Kemudian contoh yang kedua, ada sebuah bangun jejar genjang yang berwarna kuning. Maka hasil pencerminannya seperti ini. Jaraknya sama, warnanya sama, bentuknya juga sama, ukurannya sama juga. Namun, berkebalikan ya anak-anak. Materi yang ketiga, simetri putar. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika bangun datar itu diputar pada titik pusatnya dapat menempati bingkainya kembali dengan lebih dari satu kali. Diingat-ingat ya. Nah, ini contohnya, menghitung simetri putar pada persegi. Kita perhatikan persegi ABCD. Yang pertama, persegi ini diputar 1/4 putaran, maka akan menjadi seperti ini. Berimpitan ya dengan bingkainya. Kemudian diputar setengah putaran. Ternyata berimpitan juga dengan bingkainya. Kemudian diputar 3/4 putaran. Nah, berimpitan juga dengan bingkainya. Dan yang terakhir diputar 1 putaran. Berimpitan juga ternyata dengan bingkainya. Hasil 1 kali putaran bangun persegi tepat berimpitan dengan bingkainya sebanyak 4 kali. Maka, bangun persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya, menghitung simetri putar pada jajar genjang. Perhatikan
sebuah bangun jajar genjang A, B, C, D. Jika diputar 1/4 putaran, maka akan menghasilkan seperti ini. Ternyata tidak berimpit. Jika diputar setengah putaran, seperti apa ya? Nah, ternyata berimpit dengan bingkainya ya, anak-anak. Kemudian diputar 3/4 putaran. Wah, tidak berimpit lagi. Dan yang terakhir, diputar 1 putaran. Ya, berimpit lagi. Maka yang berimpit ada berapa? 1 dan 2. Berarti yang berimpit ada 2 ya, anak-anak. Hasil 1 kali putaran bangun jajar genjang tepat berimpit dengan bingkainya sebanyak 2 kali. Maka, bangun jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Sekarang tugas untuk anak-anak kerjakan. Kerjakan buku paket matematika halaman 99 sampai 100. Nomor 1, A dan B. Nomor 2, A dan B. Nomor 3, A dan D. Setelah kalian selesai mengerjakan, silakan difoto dan dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Dewi. Semoga diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.